Hi John 3, meet me again today in thematic. How are you today? May God always be with us. Okay, before we start our lesson for today, let's pray. Thanks God, today we can meet again to carry out teaching and learning activities. Please guide us so that John 3 can understand our lesson today. In the name of Jesus, we pray. Amen. Oke, John 3. Ya, hari ini kita akan lanjut ke subtema 1, pembelajaran 6 di halaman 29. Ya, jadi kamu bisa buka bukunya di halaman 29. Oke, John 3, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mewawancarai warga sekolah tentang kegiatan 3R. Yang kedua, membuat buklet tentang kewajiban kita terhadap fungsi hutan. Sedangkan sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran ini yang pertama itu percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Oke, langsung saja ya John 3. Kita masuk ke yang pertama, ayo bercerita. Bentuk kepedulian terhadap lingkungan, John 3, itu dapat kita lakukan melalui gerakan 3R. Nah, gerakan 3R ini yang pertama, reduce atau mengurangi. Jadi kita berusaha untuk mengurangi penggunaan benda yang memang tidak dapat didaur ulang kembali. Contohnya adalah plastik. Yang kedua, reuse atau memakai kembali. Merupakan upaya memakai kembali benda-benda yang masih layak pakai. Yang ketiga, recycle atau daur ulang, yakni upaya memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan barang baru. Nah, Teacher Destiana juga sudah pernah melakukan gerakan 3R ini, yaitu tepatnya reuse atau memakai kembali pakaian yang masih layak pakai. Ya. Lalu bagaimana dengan kamu John 3? Bagaimana cerita kamu tentang gerakan 3R? Apakah kamu sudah melakukannya? Nah, tuangkan ke dalam bentuk cerita. Ceritanya bisa kamu buat ke dalam bentuk pesan suara atau dalam bentuk karangan singkat juga boleh. Oke, next. Dengan melakukan gerakan 3R John 3, berarti kita sudah berupaya untuk melakukan upaya pelestarian alam. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayo wawancara. Mewawancarai warga sekolah tentang kegiatan 3R. Kegiatan 3R dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, program tersebut tidak hanya mengajak masyarakat untuk membuang sampah John 3, tetapi juga memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa melalui sampah kita dapat meraup keuntungan loh, yaitu dengan cara mendaur ulang sampah. Ya. Nah, untuk menerapkan program 3R tersebut, sampah-sampah tersebut harus kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada sampah organik. Contohnya, sisa-sisa makanan, sayur-sayuran yang sudah busuk, kulit buah yang sudah lunak, kemudian daun-daunan. Jadi artinya, sampah organik itu adalah sampah yang dapat diolah menjadi pupuk kompos. Yang kedua, sampah anorganik. Contohnya itu ada botol plastik, kaleng, botol kaca. Ya. Jadi sampah anorganik itu adalah sampah yang dapat didaur ulang kembali. Yang ketiga, sampah residu. Nah, kalau sampah residu ini merupakan sampah yang memang tidak dapat kita gunakan kembali, tetapi dia dapat menyatu dengan tanah, dia dapat terurai di dalam tanah. Ya, contohnya kulit durian, kulit telur, ranting pohon, dan masih banyak yang lain. Ya John 3, do you understand? Apakah kamu paham sampai di sini? Ya, Teacher harap bisa paham ya. Ya, John 3. Untuk tugas wawancara yang ada di halaman 30, ya. Ini kan narasumbernya
guru-guru di sekolah, staf kebersihan di sekolah, dan teman-teman di sekolah. Jadi karena saat ini situasi kita sedang social distancing, maka kita kondisikan saja ya. Iya. Jadi menjadi narasumbernya itu adalah keluarga dekat kamu, misal orang tua, kakak, abang, atau saudara yang lain. Ya. Jadi tema wawancaranya itu adalah tentang lingkungan sekitar. Amin, nak. Ya. Ayo berkarya. Hari ini berarti kita harus membuat sebuah karya. Karyanya itu adalah buklet tentang kewajiban menjaga kelestarian hutan. Oke, Jontri, dengarkan baik-baik. Ya. Salah satu sampah yang dapat didaur ulang itu adalah sampah kertas yang terbuat dari bahan pulp dan itu berasal dari kayu atau pohon. Ya. Perlu kamu ketahui, Jontri, satu pohon kayu itu dapat menghasilkan 10.000 sampai 20.000 lembar tisu. Kemudian satu batang pohon itu bisa menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh 3 orang. Kemudian pohon itu juga sangat berperan penting dalam proses penyerapan air. Jadi pohon itu ternyata fungsinya sangat banyak, ya. Ya. Oleh karena itu, Jontri, hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, di sini teacher akan sampaikan kepada kalian beberapa fungsi hutan ya. Yang pertama sebagai tempat penyerapan air. Yang kedua, tempat hidup flora dan fauna. Yang ketiga, sebagai sumber ekonomi. Yang keempat, sebagai paru-paru dunia. Yang kelima, mengurangi polusi dan pencemaran udara. Yang keenam, dapat menyuburkan tanah. Dan yang terakhir, itu adalah pengendali bencana. Banyak sekali kan fungsi hutan, Jontri? Ya, banyak sekali. Jadi, kita harus berusaha untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, Jontri, tadi kan kita sudah tahu nih apa saja fungsi dari hutan. Maka hari ini kita akan membuat sebuah karya, yaitu buklet tentang kewajiban kita terhadap hutan. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, teacher, buklet itu apa sih? Di semester lalu atau di semester 1, semester ganjil, kita juga sudah pernah membuat buklet ya. Jadi buklet itu berisi selebaran-selebaran. Kamu bisa membuatnya dengan menggunakan kertas double folio atau buku gambar. Jadi kertasnya itu bisa kamu lipat menjadi beberapa bagian nih. Kita sudah buat 1, 2, 3, 4. Jadi di setiap bagian lipatan kertas ini, kamu bisa menuliskan kewajiban-kewajiban apa saja yang dapat kamu lakukan terhadap hutan. Dan agar lebih menarik, kamu bisa menyertakan kewajiban tersebut dengan gambar. Dan jangan lupa dihias agar lebih menarik. Paham ya, nak? Ya, untuk tugas buklet ini teacher kasih kamu waktu 3 hari ya, jadi tidak terlalu terburu-buru agar kamu bisa menghasilkan buklet yang bagus nantinya. Oke, Jontri. Nah, untuk mengukur kemampuan kamu untuk materi kita hari ini, Jontri, seperti biasa kita akan mengerjakan Ayo Berlatih yang ada di halaman 32, yaitu nomor 1 sampai 3 ya. Oke. Ayo Berlatih halaman 32 nomor 1 sampai 3 ya. Paham ya, nak? Ya. Oke, Jontri, untuk hari ini hanya ini yang bisa teacher sampaikan kepada kalian.
Teacher harap kalian tidak bosan mendengarkan video pembelajaran dari teacher. Ya, tetap semangat. Jangan lupa bantu orang tua di rumah. Ya, tetap berdoa. Oke, see you next time and God bless you. Bye-bye.